Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sehat, sejahtera, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, siang ini kita berada di sebuah tempat yang Masya Allah, tabarakallah ya. Di belakangnya langsung kita bisa lihat Gunung Sago, Pak Haji ya. Dan saya ditemani sahabat saya, Pak Haji Muklis dari Siaga Group. Nah, kita kebetulan sama-sama ditugaskan nih dari Majelis Ekonomi ya, Muhammadiyah Riau untuk meneliti tentang Bank Wakaf Mikro. Namun di kesempatan ini, di tempat yang baik ini, kita ingin berdiskusi ya dengan Pak Muklis terkait dengan dunia bisnis, dunia usaha. Kebetulan beliau sudah lama berusaha. Di bidang apa Pak Haji? Alhamdulillah, saya bergerak di bisnis retail. Bisnis retail ya. Dan ikut asosiasinya atau perkumpulannya? Oke. Nah, jadi saya selama ini berbisnis, alhamdulillah udah mulai dari tahun 2002. Jadi mungkin insya Allah tahun besok udah genap 20 tahun. Iya. Dan alhamdulillah masih ada, masih berdiri ya. Iya. Nah, retailnya ini saya istilahnya kalau dunia modern retail, kalau orang kita bilang pedagang eceran. Nah, spesifik produknya bukan seperti minimarket ataupun enggak, tapi kita fokusnya ke retail pakaian dan perlengkapan sekolah. Artinya setelah gabung di asosiasi retail itu kemajuannya terasa ya? Iya, dapat ilmu. Karena saya mendengar juga Pak Muklis pernah belajar sama mungkin Tung Desa Waringin, mungkin dengan Pak Epi Trenggono ya. Kita pernah ketemu di Islamic Business Forum ya, IIBF ya. Dan sekarang di komunitas retail itu ya. Nah, mungkin karena waktu kita terbatas nih Pak Muklis, dalam dunia usaha, dunia bisnis ini kan bukan hanya sekedar jualan ya. Betul. Jadi ada orang yang sudah puluhan tahun. Pak Muklis sendiri sudah berapa tahun ya? Alhamdulillah ada hampir 20. 20 tahun. Jadi kita lihat 20 tahun tapi ada sedikit persoalan yang paling fundamental ya. Yaitu di manajemen keuangan ya. Betul. Bukan hanya sekedar bisa menjual yang penting Pak ya, tapi manajemen keuangan ya Pak ya. Betul. Gimana Pak pandangannya? Jadi gini, sebenarnya dunia entrepreneur ini sepertinya ada berfase ya. Berfase. Fase awal itu di sekitar di tahun-tahun 2005 sampai 2010. Itu orang membuka mindset bagaimana dunia entrepreneur. Di mana dunia entrepreneur itu sebenarnya pada dasarnya konsepnya adalah itu bagaimana kita menjual produk. Menjual produk. Gimana pun bisnis, kalau kita nggak bisa jualan itu nggak akan jadi bisnis atau entrepreneur. Nah, tapi permasalahannya kita ingin bahasanya kan begini, bukan masalah kita buka langsung jalan udah habis itu nggak bertahan lama. Nah, untuk sebuah bisnis yang jangka panjang umurnya atau sustainable atau yang berkelanjutan, itu dibutuhkan ilmu-ilmu lain. Nah, ternyata salah satu pondasi untuk bisnis kita survive atau sustainable itu bagaimana cara mengelola keuangan. Nah, banyak kita lihat di luar sana beberapa UMKM mungkin yang terjadi. Dia bilang omset saya bagus, tapi nggak ada duitnya. Omsetnya bagus, tapi nggak ada duitnya. Dan itu hampir dirasakan lebih dari 50% UMKM. Berarti nggak jelas nih keuangannya. Betul. Mungkin terpakai atau mungkin gaya hidup ya. Bisa jadi. Nah, dikira untung juga. Betul. Boleh jadi lebih besar pasak daripada tiang. Betul. Bahkan ada yang menganggap begini, penjualan atau omset itu semuanya untung. Akhirnya apa? Terpakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan, keinginan. Keinginan banget. Nah, jadi pada sebenarnya bagaimana manajemen keuangan itu kita harus bisa memisahkan antara keinginan, betul-betul keinginan dengan real kebutuhan.
Yang prioritas ya. Ya, kenapa? Kalau kita bicara kebutuhan, Ya. kebutuhan pokok, itu saya rasa dengan berapapun penghasilan, walaupun kita bukan pengusaha pun, Ya. seperti karyawan pun, Ya. saya rasa itu cukup. Iya. Cuman dia menjadi tidak cukup, bahkan kurang, sehingga orang berhutang. Ada yang namanya keinginan. Iya. Nah, dalam dunia bisnis, kalau pengelola bisnis tidak bisa memahami yang mana itu menjadi kebutuhan, yang mana itu menjadi keinginan, itu wassalam. Iya, iya. Walaupun omsetnya ratusan juta ya, UMKM kalau ratusan juta udah bagus. Dan Pak Muklis pernah ngalamin itu Oh, ya. benar. Berarti dianggap omset ini adalah untung. Ya. Kemudian kita nggak bisa ngerem keinginan kita. Betul. Mungkin berlibur setiap saat sama keluarga, makan sepuasnya. Betul. Yang nggak cukup. Tapi setelah dapat ilmu ini, Ya. ternyata bisa lebih hemat. Bahkan bisa mengangsur mungkin ada cicilan. Betul sekali. Dan di saat pandemi ini kan sulit Ya. cashnya kan Pak. Betul sekali. Nah, inilah. Jadi pandemi ini memberi ujian buat semuanya. Ya? Iya. Nah, siapa yang bisa bertahan pandemi? Itu salah satunya bagaimana dia bisa mengelola keuangan. Siapa yang bertahan di pandemi ini bukannya siapa yang bisa jualan, Ya. baik jualan online, Ya. tapi siapa yang bisa mengelola keuangan Pak. Betul. Karena apa? Kalau kata orang, ibaratnya di dalam tubuh manusia, Ya. cash itu, uang cash tunai, Ya. itu adalah Oh, darahnya. Darahnya. Kalau nggak ada darah orang masih mati. Iya, iya, iya. Apalagi kurang darah pasti lemas ya. Iya, iya. Nah, itu ibaratnya. Nah, saya pernah ngalami sebelum pandemi ini, saya sebelum belajar dengan salah satu guru saya. Beliau adalah owner 100 toko. 100 toko. 103 toko. Tanpa bank, 90%, 90% dari 103 toko itu tanpa bank. Masya Allah. Murni bagaimana memutarkan hasil usaha, Dan menggulungnya. beliau baru beli apa-apa setelah memang mendapatkan keuntungan, Betul. bukan omset ya. Betul. Berarti Nah, sangat sederhana hidupnya. bukan Pak. sederhana lagi. Jadi dia bagaimana tadi memisahkan kebutuhan dengan keinginan. Pada saat beliau bangkrut di kondisi dengan, dan ini juga saya alami kondisi Iya, iya. kemarin awal-awal pandemi ya, kita kekurangan cash ya. Nah akhirnya apa yang dilakukan? Pertama, kita harus bisa memisahkan yang mana kebutuhan, betul-betul kebutuhan, yang mana kebutuhan, keinginan. mana yang keinginan. Pada saat saya kalkulasi, ternyata selama ini minimal untuk biaya Iya. hidup hampir lebih dari separuhnya itu adalah keinginan. Iya. Keinginan, bukanlah kebutuhan. Artinya kalau kita tahu itu betul skala prioritas bisa lebih efisien. Betul sekali. Yang biayanya 15 juta sebulan mungkin bisa separuhnya. Bisa separuhnya, bisa 7 juta. Ternyata bisa, Pak. Bisa. Masya Asal Allah. kita bisa mengetahui yang mana betul-betul kebutuhan, Iya, yang mana iya, iya. yang hanya cuma keinginan. Iya, iya, iya. Nah, alhamdulillah semenjak saya coba terapkan apa yang beliau lakukan, saya belajar dari beliau bagaimana beliau bangkrut. Bangkrutnya itu bukan dari kondisi sedikit, Iya. tapi bangkrutnya itu dari 36 toko. Tinggal satu toko itu pun dengan kunci utang. Iya, iya. Bagaimana beliau menjalankan hidupnya itu hampir 6 bulan, itu makan sekeluarga, dua anak satu istri dengan satu telur itu dibagi 4, 6 bulan. Iya, Itu komitmen. Dia bilang kan hanya kebutuhan pokok. iya, iya. Yang lain bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita cuma makan. Nah, saya coba mengaplikasi itu dan alhamdulillah sebelum pandemi kadang saya sulit mencicil ya, bukan hutang Iya, apa ya, iya, iya. hutang konsumtif bukan. Iya, Ya kita punya hutang dagang, iya, punya iya. apa segala macam. Kita bisnis biasalah, hutang Iya, iya. dagang ya, hutang ke usaha supplier. Dan alhamdulillah ya. Sebelum pandemi agak sulit saya bisa menyicil itu. Tapi dengan saya mencoba menerapkan pola apa yang dilakukan beliau tadi, bagaimana mencari yang betul-betul kebutuhan Ya. dan memisahkan dengan keinginan, ada beberapa supplier itu bisa saya cicil bahkan. Yang dulunya lebih dari setahun 2 tahun nggak bisa saya cicil. Ternyata setelah pandemi ini bisa dicicil. Bisa dicicil. Allah Akbar. Ya, Masya Karena Allah. bisa mengelola keuangan dengan baik. Dengan memisahkan tadi, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Namun kita kan dihadapkan dengan pasangan hidup dan anak-anak nih Pak. Betul. Apakah awal-awalnya mereka sulit menerimanya atau mau Pasti. tidak mau harus tetap dipaksa ya? Itu kebiasaan. Iya. Merubah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi untungnya ada pandemi, Pak. Kita Iya. punya alasan untuk Ada merubahnya. hikmahnya, ya. Ada pandemi, salah satu hikmahnya kita merubah kebiasaan. Contoh saya bilang, sebelum pandemi kita punya omset bagus. Iya. Di masa pandemi, omset di usaha saya karena kebutuhannya dengan sekolah Iya, yang iya. tutup, Iya, iya. itu tinggal 25%, Pak. Masya Allah. Jadi kalau ibaratnya omset 1 juta, hanya 250.000. Iya. Bisa kebayangkan Iya. gimana saya harus berpikir untuk supaya survive. Oke lah, di 6 bulan pertama kita masih bisa hidup dengan tabungan. Iya, iya. Tapi kan nggak bisa tabung, apalagi ini udah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun setengah. Dan ternyata bisa setelah Ternyata dilalui bisa. pasangan hidup kita dan anak-anak kita bisa. Kita berikan pengertian. Dan itu bagian jadi pembelajaran yang berharga. Betul. Ternyata orang-orang kaya itu hidupnya sederhana dulu ya Sederhana. Pak. Istilahnya mereka, Sedekahnya yang banyak ya. nah, bagaimana prioritas. Jadi ada skala prioritas. Ya, contoh seperti ini. Dulu
ini salah satu prioritas. Apakah refreshing dibutuhkan? Ya, Butuh. sunnah, rihlah. Ya. Rihlah Pak ya. Nah, saya sebelum pandemi itu masya Allah seminggu tuh dua kali refreshing, Ya, ya. bawa anak keliling, ya minimal makan di restoran lah mungkin, atau jalan ke mall, ya apalagi Pekanbaru kan cuma mall lah Ya, bisa ya. kita kunjungi. Ya kita tahu lah berapa sih biaya sekali jalan gitu kan. Ya kita tahu. Nah, pandemi saya beri pengertian kepada anak. Mungkin kemarin kita bisa begini, tapi hari ini kita nggak bisa. Karena begini, kalian lihat sendiri kondisinya begini. Ya. Kalau kalian mau seperti itu terus, oke, bisa papa penuhi, tapi otomatis toko kita sekian bulan lagi Ya, atau sekian tutup. tahun lagi tutup. Kita Allahu mau cari apa? Akbar. Kan Biar gitu. bertahan ya harus ikuti ini. Nah, dan alhamdulillah dari kebiasaan kita seminggu 2 kali refreshing jalan keliling, itu cuma bisa dijadikan 1 kali dalam 1 bulan. Iya, iya. Bukan kita hilangkan, Pak. Iya. Jadi kita bilang yang mana menjadi kebutuhan, yang mana menjadi keinginan. Ternyata dari 8 kali dalam sebulan, ternyata yang 7 kali itu keinginan. Jadi paling pentingnya kita mesti tahu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Setelah kita bisa mengklaster ini, Ya. mengelompokkan ini, Betul. baru kita sudah mulai ya, Ya. betul-betul proporsional Menerapkan. menerapkannya ya. Dan kita menerapkan itu istiqomah, Pak. Iya, iya. Kalau nggak istiqomah ya sama saja. Ya mungkin 1-2 bulan kita jalani. Bulan ketiga nggak sanggup juga, itu nggak bisa. Iya, iya. Intinya begini, sesuatu yang walaupun itu kecil, tapi kita istiqomah melakukan, itu insya Allah pasti ada hasilnya. Nah, Dan itu yang penting. di bisnis ya ada orang yang nggak bisa jelaskan portofolionya Ya. atau ibarat apa dashboardnya itu ya Ya. nggak jelas. Ini Uangnya apa gitu Ya, ya. betul. Nah seharusnya itu rigid, detail, diteliti. Pebisnis kalau tidak mengerti soal keuangan, apalagi laporan keuangan, nggak usah bisnis deh. Nih pesan Pak Muklis, Ya. seorang pebisnis yang nggak ngerti laporan keuangan, Ya, ya ya. maka sebaiknya nggak usah bisnis, Pak. Ya. Kenapa akan menghabiskan waktu, habiskan tenaga? Ya. Kenapa kita merasa omset bagus tapi kok duitnya nggak ada? Bisa nyebur ke kolam juga Iya. ya, Bisa syukur kalau berkolam. Kalau sampai masuk ke jurang, ke jurang ya. apa yang terjadi? Biasanya karena tidak memahami keuangan, Ya. oh dia mikir omset bagus sih, tambah hutang, tambah hutang, tambah Ya. hutang. Itu kan membuat kita masuk ke jurang. Ya Allah. Dan saya Seharusnya bisnis itu dapatkan profit laba, betul, akhirnya bisa menzolimi orang lain, Pak ya. bahkan diri sendiri. Diri sendiri. Jadi maka dari itu, pada saat pandemi saya sudah mengerem pengambilan Dan bisa. dan bisa. Dan alhamdulillah sampai kemarin posisi pertengahan bulan ini ya, Ya. yang biasanya saya ngambil supplier sekian banyak, dan alhamdulillah sebagian supplier saya itu boleh katakan yang kemarin-kemarin sudah saya lunasi. Ya, ya. Tinggal yang memang ada yang besar-besar, tapi yang besar itu udah mulai saya cicil. Gitu. Apalagi kita yang nggak bisa ngerem keinginan tadi, kita lebih memprioritaskan keinginan kita tanpa kemudian memenuhi hak kita kepada vendor ataupun supplier kita ya. Betul. Sehingga kita pun sulit dipercaya, Pak ya. Ya, itu juga Iya. Banyak apanya ya, banyak dampaknya ya. banyak sekali. Jadi memang satu hal ya, mungkin kita hebat dalam menjual, tapi belum tentu hebat dalam keuangan. Boleh jadi kita hebat dalam menjual, tapi belum tentu hebat dalam keuangan. Jadi yang lebih penting itu memang harus hebat dalam keuangan. Walaupun kita tidak hebat sekali, tapi kita bisa membedakan yang mana prioritas, Ya, ya. yang mana yang bukan prioritas, atau yang Baik. mana kebutuhan, yang mana keinginan. Dan itu tercatat ya Pak ya, Harus. by sistem ya kan, Kalaupun kita tidak bisa secara akuntansi, minimal kita buat yang namanya cash flow, Pak. cash flow ya. Duit masuk berapa, duit Duit keluar keluar, berapa, cash duit in, masuk cash keluar out berapa. ya. Cash in, cash out. Ya. Dan itu kita bisa, walaupun kita Ya. misalnya hari ini nggak bisa buat laporan, kita Baik. tinggal catatan cash in, cash out kita kasih ke, misalnya ada orang yang bisa membantu. Mereka bisa membuatkan jadi laba rugi, menjadi neraca segala macam. Baik, terima kasih banyak Pak Haji. Ya, Jangan lupa ya fokus terus dengan mengelola keuangan ya. betul. Bukannya sekedar mampu menjual. Memang benar ya, no selling dying. Ya. Nggak jualan mati. Betul. Tapi lebih mati lagi, mampus lagi bahkan Iya. masuk jurang, bukan hanya kolam ya. Betul. Kalau tidak bisa mengelola keuangan tersebut ya. Betul. Terima kasih dari kami di Kabupaten 50 Kota di sekitar Gunung Sago. Sago. Nah, mudah-mudahan ya kita terus bisa berkarya Pak ya. Amin. Dari kami di Kabupaten 50 Kota bersama saya Abi Yudi, Daipreneur dan Pak Aziz Muklis. Iya. Juga bisa ketemu kami di forum Salasa Ngobi Pak ya. Betul, ya. Sampai ketemu, terima kasih. Jangan lupa kelola keuangan bisnis kita dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo berbagi, ayo peduli.